Channel Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring. Selamat mendengarkan. The Alpha Girls Guide, karya Henry Manampiring. Bab 2, The Alpha Student. Alpha Girl dan Pendidikan. Apakah saat ini kamu masih duduk di bangku sekolah atau kuliah? Jika iya, artinya saat ini kamu sedang belajar dan menyelesaikan pendidikan akademis yang merupakan tanggung jawab utama kamu. Dan seorang Alpha Girl tidak akan lari dari tanggung jawab utamanya. Bagian ini akan mengupas banyak tips menjadi seorang Alpha Student. Namun, ini bukan buku bimbel atau bimbingan belajar yang akan memberikan kamu rahasia mendapat nilai ulangan tinggi atau jaminan lulus SBMPTN. Bukan. Biarkan topik itu dibahas oleh yang lebih ahlinya. Apalagi mengingat nilai saya sendiri di sekolah dulu jeblok. Yang ingin dibahas di buku ini adalah bagaimana perilaku dan sikap seorang Alpha Girl sebagai pelajar. Mengapa hal ini penting? Karena masa sekolah bisa menjadi simulasi hal-hal di kehidupan nyata sesudah lulus sekolah nanti. Seperti apa etos kerja dan integritas seorang pelajar bisa sedikit banyak menentukan bagaimana dia berperilaku di lingkungan kerja nanti. Bagian buku ini lebih menekankan perilaku dan sikap yang merupakan cerminan seorang Alpha Girl. Nilai akademis yang baik hanyalah efek samping saja. Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Mari kita kembali ke pertanyaan yang sedikit banyak mencetuskan ide membuat buku ini. Cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong kenapa cewek harus berpendidikan tinggi. Pembaca mau tahu jawaban yang saya tulis saat itu sampai mendapatkan ribuan like? Saya menjawab, karena sudah menikah 10 tahun dan suami lo memutuskan untuk punya simpanan perempuan yang 20 tahun lebih muda. Atau, pengen nikah lagi dan lo dimadu. Atau, menceraikan lo untuk nikah lagi. Maka, dengan pendidikan tinggi, lo masih bisa mandiri dan gak pasrah menangis memohon dia mengasihi lo dan tetap menafkahi lo. Malah, lo bisa menendang dia dari hidup lo. Perempuan berpendidikan tinggi punya kemampuan mandiri sebagai backup plan. Jawaban tadi rasanya lebih pedas dari sambal Bu Joko, Bu Rudi, dan segala sambal bu lainnya. Saya akan menjelaskan mengapa penting seorang perempuan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya sepanjang dia mampu. Dan alasan terutamanya adalah, dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Perhatikan lagi pertanyaan yang saya terima di AS FM tadi, ada kalimat, ujung-ujungnya di dapur juga. Kalimat ini mengandung beberapa asumsi. Bahwa si penanya yakin bahwa dia akan mendapatkan dapur atau menikah dengan seseorang yang mampu memberikan dia dapur. Dengan asumsi yang di atas tercapai, bahwa si penanya akan terus-terusan memiliki dapur, dalam tanda petik tersebut atau tidak akan pernah bercerai. Dengan asumsi bahwa semua yang di atas tercapai, anggaplah suami setia dan pernikahan tetap terjaga, ada asumsi lain bahwa dapur tersebut akan terus-terusan ngebul atau nafkah selalu tersedia. Dengan sekadar melihat keadaan di sekitar, kita tahu bahwa tidak ada hal yang pasti dalam hidup ini. Masalahnya, banyak sekali perempuan masih menderita apa yang saya sebut sebagai princess mentality. Princess di sini merujuk ke kisah-kisah putri di negeri dongeng yang menantikan pangeran berkuda putih untuk datang menyelamatkan dia, baca, menikahi dan kemudian seolah-olah semua masalah hidup akan selesai. Tugas si pangeran inilah untuk menafkahi si putri, menyediakan tempat tinggal, menyediakan kuda atau mobil BMW, serta membayari dia jalan-jalan ke Bali. Sang prinses cukup duduk manis karena semua rezeki dan kenikmatan hidup menjadi tanggung jawab si pangeran. Alpha Sister says, Saya tidak perlu hanya menunggu pangeran berkuda. Saya sudah punya kuda sendiri, terima kasih. Frinzi, General Manager di sebuah perusahaan swasta nasional. Princess mentality ini sangat bagus sebagai kisah dongeng, tetapi sayangnya, tidak ada kemiripannya dengan dunia nyata. Tidak ada yang menjamin bahwa seorang perempuan akan menemukan si pangeran berkuda putih. Sebentar, kenapa si pangeran harus naik kuda putih? Kan, cepat kotor kalau kudanya harus melewati daerah genangan. Kalau saya jadi pangeran, saya memilih kuda hitam. Lebih maco, dan perawatan lebih ringan. Sampai di mana saya? Dan si pangeran tersebut akan membawa sang perempuan ke istananya yang berdapur putih juga. Bahkan, jika si perempuan sukses menggaet seorang pangeran dan menduduki dapurnya, hanya di kisah dongeng They Live Happily Ever After, mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Di kehidupan nyata, tidak ada jaminan pernikahan bertahan abadi. Maaf, tapi memang seperti itulah dunia nyata.
Data Kementerian Agama tahun 2014 menunjukkan tingkat perceraian sudah mencapai lebih dari 10%, artinya terjadi satu kasus gugatan cerai untuk 10 pernikahan yang terjadi di tahun itu. Kandasnya pernikahan adalah bagian dari kehidupan nyata. Kita tidak bisa memiliki kepastian apapun dalam hidup ini, selain kematian dan kena pajak. Alpha Exercise. Bayangkan kamu sudah menikah dengan seorang pria idaman. Sesudah 10 tahun menikah, tiba-tiba suamimu mengatakan ia sudah jatuh cinta dengan perempuan lain yang jauh lebih muda darimu. Suamimu ingin menceraikanmu, dan tampaknya sudah serius dengan pacar baru dan keputusannya. Percayalah situasi ini banyak terjadi. Bayangkan keadaanmu saat itu. Apakah saat itu kamu tidak punya kemampuan apa-apa dan hidup kamu sepenuhnya bergantung pada seorang suami? Atau kamu membayangkan bahwa kamu adalah seorang yang mandiri, tidak perlu mengemis dan mengiba-iba pada suamimu? Apa yang dilakukan Alpha Girl saat masih remaja supaya menghindari situasi yang tidak diinginkan? Exercise di atas memang tidak enak, tetapi perlu. Saya bekerja di sebuah gedung perkantoran yang secara rutin melakukan latihan kebakaran. Di latihan kebakaran ini semua penghuni gedung harus meninggalkan gedung tanpa menggunakan lift. Alhasil apeslah mereka yang menghuni lantai tinggi, misalnya lantai 20 karena mereka harus turun menggunakan tangga darurat. Latihan kebakaran ini memang tidak enak, dan dijamin membuat dengkul gemetaran sesudah turun tangga 20 lantai, tetapi harus dilakukan karena tidak ada yang pasti dalam hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pasti gedung tersebut tidak akan pernah mengalami kebakaran. Karena faktor risiko kebakaran itu nyata, maka kita harus berlatih menghadapinya, seandainya itu terjadi. Alpha Exercise tadi bermaksud menempatkan kamu di dalam latihan kebakaran, supaya kamu bisa membayangkan saat situasi tidak enak terjadi di dalam hidupmu, karena tidak ada yang pasti di dalam hidup ini. Kalau kamu berharap hidup hanya berjalan lancar dan indah seperti skenario yang kamu harapkan, maka sama saja kamu mempersiapkan diri untuk bencana dan kesedihan ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Alpha Girl tidak melihat sekolah dan pendidikan hanya sebagai sebuah fase hidup, atau kewajiban yang diperintahkan orang tua. Alpha Girl melihat pendidikan sebagai bekal untuk kelak bisa mandiri di dalam situasi apapun. Pendidikan bisa membuka pintu untuk bekerja dan mandiri secara finansial, yang artinya menjadi opsi. Seorang perempuan boleh saja untuk memilih tidak bekerja, tetapi minimal dengan bekal pendidikan akademis yang baik, dia memiliki opsi untuk bekerja dan mandiri kalau situasi memerlukan. Opsi untuk mandiri dengan bekal pendidikan tidak hanya diperuntukkan saat suami ternyata malas atau gagal menjadi pencari nafkah, saat pernikahan retak, atau saat suami mencampakkan istri. Perempuan yang berpendidikan tinggi juga bisa menjadi penyelamat saat suami tertimpa musibah. Kembali ke prinsip hidup penuh ketidakpastian. Kamu bisa memiliki suami yang setia, pencari nafkah yang baik, dan mencintai kamu sungguh-sungguh, tetapi bisa saja suami terkena penyakit parah, misalnya serangan jantung atau stroke, atau terkena kecelakaan sehingga dia tidak mampu mencari nafkah lagi. Dan bayangkan kamu sudah mempunyai anak yang harus dihidupi. Perempuan yang berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika diperlukan. Masih ada lagi keuntungan alpha female yang berpendidikan tinggi. Mari kita asumsikan segala sesuatu dalam hidup berjalan lancar. Kamu mendapat suami ideal, pencari nafkah yang baik, diberkati dengan kesehatan dan umur panjang, dan dianugerahi anak-anak yang hebat. Ibu yang berpendidikan dan cerdas juga menjadi ibu yang cerdas bagi anak-anaknya. Jangan lupa anak-anak belajar tidak hanya dari bangku sekolah, tetapi juga dari orang tua mereka. Tidakkah menyenangkan jika ibu bisa menjadi teman belajar, bahkan guru yang baik untuk anak-anaknya? Dan ibu yang bersekolah dengan baik setinggi-tingginya sesuai kemampuan dia, bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, ibu yang cerdas membantu anak-anaknya menjadi cerdas juga kelak. Apakah kamu ingin memiliki anak yang cerdas, atau bodoh nanti? Jadi bagaimana, masih mau bilang perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur? Alpha Girl akan menolak ini karena Alpha Girl hendak menjadi perempuan dewasa yang cerdas, mampu mendukung suami, dan siap mandiri dalam segala kemungkinan situasi hidup. Tentang faktor orang tua. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan bahwa orang tua dapat menjadi faktor yang menentukan dalam pendidikan remaja perempuan. Orang tua dapat menjadi faktor pendukung yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi faktor penghambat.
Hampir semua alpha female yang saya wawancarai menceritakan bahwa orang tua mereka sangat mendukung anak perempuan mereka untuk bersekolah, bahkan ngotot bahwa mereka harus bersekolah tinggi dan mendapat nilai yang baik. Di sisi lain, saya mendapat banyak cerita dan para remaja perempuan yang mengeluhkan bagaimana orang tua mereka menganggap pendidikan tinggi bagi anak perempuan sebagai hal yang remeh dan tidak perlu karena toh ujung-ujungnya akan di dapur juga. Saya percaya sekali dengan pengaruh faktor orang tua ini. Jika kamu memiliki orang tua yang percaya pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan dan mendukung kamu, kamu harus sangat bersyukur karena kamu beruntung. Namun, bagaimana jika kamu memiliki orang tua yang menganggap pendidikan tinggi bagi perempuan itu tidak penting, padahal kamu ingin sekali bersekolah tinggi? Dunia belum berakhir, dan kamu jangan menyerah dulu. Kamu bisa mencoba memberi argumen-argumen tadi untuk mencoba meyakinkan orang tuamu. Sekali lagi, karena tidak ada yang pasti dengan hidup ini, termasuk dapur itu. Perempuan cerdas memaksa pria menjadi cerdas. Question. Om, aku cewek lagi kuliah. Insya Allah tahun depan lulus. Pengennya nanti langsung lanjut S2 kalau bisa. Tapi orang-orang bilang, jangan S2 sebelum menikah atau punya calon. Soalnya cowok suka minder duluan kalau ceweknya udah S2. Terus masa ya aku harus nunda S2 buat alasan gitu? Gimana tuh Om, galau nih? Itu adalah salah satu pertanyaan yang saya terima juga di AS FM. Salah satu argumen melawan perempuan bersekolah tinggi-tinggi adalah karena, katanya perempuan pintar akan kesulitan menemukan calon suami. Hal ini dikarenakan konon tidak ada cowok yang mau mempunyai pacar dan istri yang terlalu pintar. Jadi sebaiknya, perempuan tidak usahlah bersekolah tinggi-tinggi kalau ingin mendapatkan suami. Argumen ini benar-benar argumen yang sangat absurd dan menghina kecerdasan. Mengapa perempuan yang harus menurunkan kualitasnya untuk mengalah pada pria? Para alpha female yang saya temui tidak akan menurunkan kualitas dan standar hanya untuk memenuhi ego pria yang tidak percaya diri. Saya mengerti sekali kebutuhan untuk mencari pasangan hidup. Itu adalah dorongan manusiawi dan alami. Dan di budaya Indonesia, perempuan yang tidak berhasil menggaet pria seringkali menjadi korban cemoohan masyarakat. Namun, apakah kebutuhan mencari calon suami harus menghambat pendidikan perempuan? Mari kita periksa argumen bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan sulit mendapatkan pria karena para pria akan takut pada mereka. Untuk argumen ini, saya akan mengcounter dengan pertanyaan, pria macam mana dulu? Sudah wajar jika pria yang biasa-biasa saja dan tidak berprestasi merasa segan dengan perempuan yang lebih cerdas dengan pendidikan yang baik. Namun, tidak semua pria seperti ini. Banyak pria berkualitas yang percaya diri dan tidak terintimidasi mendapatkan pasangan perempuan dengan pendidikan tinggi. Dan tidakkah kalau kamu perempuan yang smart kamu berhak mendapatkan pria yang berkualitas juga? Jadi, apakah cewek pintar dihindari cowok? Benar. Yaitu cowok-cowok bodoh, gak bermutu, dan minderan. Dan alpha girl tidak akan mau juga sama cowok seperti itu. Jadi bagus deh, kalau mereka menghindar, supaya tidak membuang-buang waktu para perempuan berkualitas. Argumen lain kenapa justru perempuan harus sengaja bersekolah tinggi walaupun banyak pria yang mungkin segan dengan perempuan seperti ini, karena perempuan Indonesia bisa meningkatkan kualitas pria Indonesia. Jika semua perempuan Indonesia takut tidak mendapatkan suami, kemudian mengalah sekolah sekedamia untuk memuaskan ego pria, bagaimana pria Indonesia bisa mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kualitas mereka sendiri? Seolah pria Indonesia bisa berpikir seperti ini, ngapain saya sekolah yang benar dan jadi pintar? Toh, perempuan-perempuannya juga bodoh dan mereka pasrah demi mendapatkan saya. Pembaca bisa melihat betapa isu perempuan Indonesia yang takut bersekolah tinggi karena takut tidak dapat suami adalah isu yang serius. Secara tidak langsung, perempuan Indonesia bisa menurunkan atau minimal menghambat kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Itu tadi adalah gambaran pesimisnya. Namun, gambaran pesimis ini bisa menjadi optimis jika mengubah pola pikir para perempuan Indonesia secara kolektif. Bersama-sama perempuan Indonesia bisa menjadi motivasi penggerak agar para pria Indonesia meningkatkan kualitasnya. Di dalam dunia biologi, dikenal konsep sexual selection di dalam evolusi. Artinya, sebuah spesies bisa mengalami evolusi karena salah satu pihak, betina atau jantan, atau keduanya memiliki preferensi kualitas tertentu dari pasangannya. Lawan jenis yang memiliki kualitas itu akan mendapat pasangan atau kawin dan bereproduksi,
Sementara yang tidak memiliki kualitas itu akhirnya tidak mendapat pasangan dan tidak bereproduksi. Perlahan, dalam rentangan waktu yang panjang, kualitas yang disukai itu akhirnya menyebar ke seluruh spesies melalui proses reproduksi banyak generasi. Seluruh spesies pun akhirnya memiliki kualitas tersebut. Walaupun teori tadi berlaku di dalam evolusi biologi dalam rentang waktu yang lama, sebenarnya prinsip dasarnya bisa berlaku juga sehubungan kemampuan perempuan mengangkat kualitas pria. Logikanya begini. Ketika perempuan bersama-sama mau bersekolah tinggi dan karenanya menuntut pasangan yang sepadan dalam kualitas, preferensi perempuan ini menciptakan pressure bagi pria agar mau meningkatkan kualitasnya juga. Kali ini tekanan justru dibalikan kepada pria. Bayangkan jika para pria Indonesia bisa dibuat resah, waduh, para perempuan Indonesia sekarang semangat bersekolah dan jadi pintar. Kalau saya bodoh, maka saya bisa-bisa tidak laku. Ya udah, saya harus jadi pintar juga deh. Situasi di atas memang sebuah imajinasi yang ekstrim, tetapi dimaksudkan untuk mengilustrasikan bahwa perempuan Indonesia sebenarnya memiliki power luar biasa untuk mengangkat kualitas pria Indonesia. Dan saya benar-benar yakin semakin banyak perempuan Indonesia yang mau serius dalam mengejar ilmu dan bersekolah, maka akan menciptakan tekanan atau pressure yang sehat untuk kualitas seluruh manusia Indonesia yang lebih baik. Perempuan yang cerdas akan memaksa pria ikut menjadi cerdas. Itulah kekuatan Alpha Girls. Jangan yang terjadi sebaliknya, pria yang bodoh memaksa perempuan untuk tetap bodoh. Oh iya, mau tahu jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan tadi? Answer. Gak ada yang bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi, atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. Alpha Girls dan nilai. Mari kita menyentuh isu sensitif, yaitu soal nilai. Bagaimana seorang Alpha Girl bersikap mengenai nilai akademis? Menurut saya, Alpha Girl mementingkan nilai yang baik. Bagaimanapun prestasi adalah sesuatu yang dikejar oleh remaja maupun perempuan alpha dewasa. Namun, yang membedakan Alpha Girl dari remaja yang biasa-biasa adalah, Alpha Girl juga mementingkan proses dan tidak hanya hasil akhir. Di masa-masa ujian akhir, saya banyak mendapatkan laporan bagaimana adik-adik usia sekolah banyak menghadapi godaan untuk membeli soal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang melaporkan beratnya godaan untuk tidak mengikuti arus ketika kebanyakan teman-teman membeli soal ujian, yang entah akurat atau tidak, bahkan dalam beberapa kasus konon didukung pihak guru dan sekolah. Yang menggembirakan masih ada yang melaporkan bahwa mereka tetap berpegang teguh pada prinsip untuk jujur dan tidak ikut-ikutan membeli soal. Bagi saya, inilah ciri-ciri Alpha Girl. Mengapa soal proses versus nilai saat sekolah adalah hal yang penting dibahas? Karena saya percaya cara kita berperilaku di proses belajar akan tercermin juga nanti di dunia kerja. Mereka yang terbiasa bekerja keras saat belajar juga kemungkinan akan bekerja keras saat di dunia kerja atau usaha. Sebaliknya, mereka yang terbiasa curang dan menghalalkan segala cara saat belajar bisa membawa sifat itu nanti di pekerjaan. Kalau sudah kebiasaan menikmati jalan pintas di sekolah, kenapa tidak menggunakan jalan pintas juga di pekerjaan? Korupsi, mencuri, menyogok, menurut saya salah satu penyebabnya adalah budaya yang lebih mementingkan hasil akhir. Budaya kita masih terlalu mudah silau dengan kondisi akhir. Entah itu gelar, kekayaan yang terlihat dari perhiasan, tas, sepatu, motor, mobil, rumah besar, dan lain-lain. Mereka yang tampak sukses dari hal-hal yang dimilikinya langsung kita kagumi. Kita jarang mempertanyakan apakah semua itu didapat dengan cara yang membanggakan atau tidak. Karena kebanyakan dari kita tidak kritis dan mudah silau dengan hasil akhir saja. Inilah yang juga membuat orang mudah tergoda untuk curang, membeli soal, dan korupsi. Untuk apa bekerja keras sungguh-sungguh, toh yang dikagumi orang dari saya hanya hasil akhir saja. Alpha Exercise. Coba tengok orang-orang yang kamu kagumi atau iri kepadanya. Mungkin kamu iri akan nilainya yang bagus, popularitasnya, harta kekayaannya, kecantikannya, dan lain-lain. Sekarang coba pikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan semua itu. Apakah itu semua didapat dengan usaha jujur sendiri? Apakah kamu masih mengagumi dan iri kepada mereka? Atau sikap kamu menjadi berubah? Seorang Alpha Girl tidak mudah silau dan iri hati akan hal-hal yang tampak di luar. Alpha Girl akan bersikap kritis.
Kalau melihat seorang pria tampak kaya dan royal, senang memamerkan kekayaannya, seorang alpha girl justru akan berpikir, apakah semua ini hasil kerja keras yang jujur? Dan sebaliknya, seorang alpha girl akan merasa malu dan hina jika dia harus mengambil jalan pintas yang tidak etis untuk sukses. Karena dengan curang artinya sama saja dia mengakui bahwa kemampuannya tidak cukup untuk menghadapi sebuah tantangan. Menyangkut topik nilai dan curang ini, saya menyadari bahwa banyak yang berkata, kondisi pendidikan Indonesia yang semrawut adalah kondisi yang memaksa pelajar untuk curang. Saya mengerti sekali pendapat ini, tetapi menurut saya itu adalah situasi yang harus diselesaikan dan dibereskan secara terpisah. Kondisi yang tidak ideal tidak serta-merta bisa digunakan untuk menghalalkan perilaku curang. Bayangkan kalau dengan argumen yang sama kita membenarkan pemotor untuk melawan arah dan naik ke jalur milik pejalan kaki. Kan saya terpaksa karena jalanan sudah macet banget? Hasilnya bisa dibayangkan chaos, kacau balau. Demikian juga dengan topik ini. Pendidikan di Indonesia mungkin tidak ideal, tetapi karena itulah kita harus berusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk memperbaikinya. Menghalalkan perilaku curang dengan menggunakan sistem pendidikan yang buruk sebagai alasan hanya semakin menghancurkan kualitas pelajar Indonesia. Alpha Girl ingin memiliki nilai yang bagus di sekolah, lazimnya semua pelajar lain. Namun, seorang Alpha Girl tahu bahwa di balik nilai yang bagus harus ada perjuangan dan kerja keras yang membanggakan juga. Nanti di bagian Alpha Profesional, akan dijelaskan mengapa nilai akhir seperti IPK masih berperan penting dalam kesuksesan di dunia kerja. Alpha Girl mengetahui passion dan kekuatannya. Salah satu topik yang sering ditanyakan ke saya adalah soal mengetahui kuliah apa yang harus ditempuh, jurusan atau pendalaman apa yang harus diambil. Ini adalah masalah yang tidak gampang sedari dahulu. Saya sendiri adalah contoh dari salah mengambil program studi. Saya kuliah akuntansi, tetapi kemudian berkarier di bidang yang sama sekali berbeda. Seandainya saya bisa memutar waktu, rasanya saya ingin kuliah psikologi karena baru belakangan saya menyadari bahwa saya menyenangi topik-topik manusia dan perilakunya. Waktu lulus SMA, saya tidak tahu saya ingin melakukan apa, atau apa strength atau kekuatan saya. Di sekolah saya dulu setiap siswa menjalani tes bakat, tetapi itu pun bagi saya rasanya tidak terlalu membantu. Tes bakat saya menganjurkan saya mengambil kuliah di bidang teknik. Untung tidak saya ikuti karena minimal sewaktu SMA saya tahu saya tidak menyukai matematika atau fisika. Saya pun akhirnya mengambil jurusan akuntansi karena menuruti anjuran ayah saya waktu itu, yang lebih memikirkan faktor kemudahan mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, lulusan akuntansi mudah mendapatkan pekerjaan. Dan karena saya sendiri waktu itu tidak tahu apa minat dan passion saya, maka saya tidak berpikir panjang dan menuruti saja anjuran itu. Jadi, kegalauan memilih program studi adalah sesuatu yang lumrah dialami banyak orang, sejak zaman dahulu. Namun, hanya sampai disinilah perbedaan antara generasi saya dan generasi kamu, para pembaca yang terhormat. Di zaman saya lulus SMA, belum ada internet. Ketahuan saya tua banget ya. Sumber dan akses informasi sangat terbatas. Untuk berkonsultasi dan mencari tahu mengenai sebuah program studi, saya dan teman-teman seangkatan saya masih harus berbicara langsung dengan orang lain, entah itu guru, konselor, atau keluarga sendiri. Mengetahui minat dan kekuatan pribadi juga bukan hal yang mudah. Berbeda dengan remaja sekarang yang memiliki akses informasi begitu banyak. Hanya dengan klik dan menyentuh layar smartphone, pelajar masa kini bisa mengetahui berbagai topik yang bisa dipelajari dan sebuah program studi. Untuk mengetahui minat dan bakat, internet menyediakan begitu banyak psikotes, walaupun harus berhati-hati karena tidak semuanya bermutu. Seseorang bisa mendapat banyak bantuan informasi untuk menentukan pilihan jurusan. Intinya, Alpha Girl tidak malas dalam melakukan riset. Yang bisa menghambat pelajar zaman sekarang dalam menentukan program studi yang tepat hanyalah kemalasan, karena semua informasi sudah tersedia dengan mudah. Alpha Girl akan melakukan riset, baik online maupun berkonsultasi dengan banyak orang. Media sosial memungkinkan kita dengan mudah bertanya dengan orang lain. Alpha Girl tidak hanya melakukan riset tentang program studi, tetapi juga melakukan riset tentang dirinya sendiri. Dia akan mencoba berbagai cara untuk mengetahui apa passionnya dan apa strength-nya. Hal ini bisa didapat dari berbagai tes psikologi online, berkonsultasi dengan ahli karir,
ataupun sekadar berbicara dengan sahabat terdekat dan keluarga. Alpha Girl kemudian mencoba mencari titik temu antara apa yang dia ketahui dari dirinya sendiri yaitu minat dan kekuatannya, dan program studi yang paling cocok dengan dirinya. Alpha Exercise. Untuk membantu kamu memikirkan program studi apa yang ingin diambil, kamu bisa mencoba membayangkan kira-kira pekerjaan seperti apa yang ideal untukmu. Idealnya, kuliah yang kita ambil menunjang apa yang akan kita kerjakan setelah lulus sekolah. Membayangkan kita akan bekerja apa di masa depan tidaklah mudah. Hanya sedikit dari kita yang benar-benar mengetahui dengan yakin ingin menjadi apa. Beberapa dari kita mungkin sudah yakin ingin menjadi dokter, pilot atau tentara, sehingga mudah menentukan jenjang pendidikan. Namun, bagi mayoritas kita semua, karir masa depan kita masih sebuah misteri. Untuk membantu kamu membayangkan kira-kira kamu akan bekerja di bidang apa, kamu bisa mencoba matriks sederhana ini. Matriks ini tidak akan memberikan jawaban pasti karir apa yang paling tepat untuk kamu, tetapi bisa menjadi satu pertimbangan. Di kuadran manakah kamu berada? Apakah kamu, kiri atas, cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu orang banyak, dan lebih menyukai menciptakan ide-ide baru atau kreatif? Kanan atas, cenderung lebih menikmati bekerja dengan banyak orang, teamwork, dan lebih menyukai menciptakan ide-ide baru atau kreatif? Kiri bawah, cenderung lebih menikmati bekerja sendiri, tidak terlalu banyak bertemu banyak orang, dan lebih menyukai menganalisis banyak data? Kanan bawah, cenderung lebih menikmati bekerja dengan banyak orang, teamwork, dan lebih menyukai menganalisis banyak data? Ada berbagai macam jenis profesi berbeda-beda yang menghuni setiap kuadran. Jika kamu bisa mengetahui di kuadran mana kamu berada, kamu bisa mencari tahu pekerjaan seperti apa yang memiliki karakteristik sesuai dengan dirimu. Dari situ kamu bisa memperkirakan harus mengambil fokus bidang studi yang mana. Sekali lagi, ini hanya salah satu alat bantu sebagai contoh saja, dan sifatnya sangat menyederhanakan. Tentunya pertimbangan karir tidak terbatas hanya pada mencipta ide atau menganalisis dan bekerja sendiri atau bertemu banyak orang. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Alat ini tidak bisa menggantikan tes bakat yang profesional dan bimbingan konselor karir yang terlatih. Walaupun Alpha Girl akan melakukan riset dengan seksama dan tidak akan mengambil bidang studi secara asal-asalan, dia juga harus menyadari prinsip penting bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Seberapa seksamanya kita menyusun rencana hidup, kuliah, dan karir, kita juga harus siap untuk beradaptasi dan berevolusi mengikuti perubahan. Mengubah karir di tengah jalan bukanlah sesuatu yang tabu. Satu hal yang sering saya dengar dari adik-adik remaja adalah konflik dengan orang tua karena perbedaan keinginan bidang studi. Kita sudah mengetahui apa minat dan kekuatan kita juga sudah mengetahui bidang studi apa yang ingin kita pilih, tetapi kemudian kita berhadapan dengan orang tua yang menginginkan kita mempelajari sesuatu yang tidak kita sukai. Kita pun menghadapi dilema antara ingin belajar sesuatu yang memang kita minati dan keinginan untuk menyenangkan orang tua, minimal untuk tidak mengecewakan mereka. Yang pertama harus dilakukan jika kita menghadapi situasi ini adalah mencoba mengerti motivasi orang tua dalam memilih suatu bidang studi untuk kita. Karena dengan mengerti motivasi orang tua, kita bisa menyiapkan argumen yang lebih baik untuk memperjuangkan pilihan kita. Atau sebaliknya, dengan mengerti motivasi tersebut justru bisa membuat kita berubah pikiran. Motivasi orang tua yang cukup jamak adalah kekhawatiran apakah anak mereka bisa memperoleh pekerjaan yang bisa menunjang penghidupannya. Dengan kata lain, orang tua seringkali memilihkan sebuah jalur karir semata karena persepsi uang atau gaji yang bisa didapat, tanpa memikirkan apakah karir tersebut memang diminati oleh kita. Sebagai contoh, saya sering mendengar cerita orang tua mengharapkan anak mereka menjadi dokter semata karena merasa itu adalah profesi yang menghasilkan banyak uang dan karenanya lebih menjamin kesejahteraan anak mereka nanti. Namun, mereka tidak memikirkan apakah sang anak cocok menjadi seorang dokter. Bagaimana kalau ia takut darah dan mudah menangis kalau melihat orang sakit? Masa setiap kali bertemu pasien jadinya pingsan atau nangis? Pertama-tama, sadarlah bahwa kemungkinan besar mereka bermaksud baik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak mereka hidup susah. Semua menginginkan anak mereka kelak sejahtera secara finansial. Jika Alpha Girl menemukan dirinya berada di dalam situasi ini, maka ia akan berusaha meyakinkan bahwa pilihannya pun cukup untuk menghidupinya. Apa artinya ini? Kembali ke riset.
Cari tahu informasi pendukung bahwa pilihan kariermu bisa menyediakan penghidupan yang baik. Coba untuk menyusun argumen beserta data pendukung. Misalnya, kamu ingin berkarier di dunia digital agensi. Lakukan riset, berapa besar bisnis digital agensi di Indonesia? Berapa pendapatan dari perusahaan di bidang tersebut? Tunjukkan bahwa bisnis ini sedang tumbuh dan melibatkan uang yang cukup memadai. Temui para praktisi dan tanyakan soal gaji dan prospek karir masa depan. Alpha Girl siap untuk membela pilihannya bukan dengan emosi atau air mata, tetapi dengan data dan informasi. Namun, terkadang motivasi orang tua bukan soal finansial, justru reputasi dan gengsi. Masih banyak orang tua yang memilihkan sebuah bidang studi dan karir untuk anaknya karena merasa bidang tersebut membawa gengsi dan martabat untuk keluarga. Ini adalah realitas yang masih sering ada di masyarakat. Bagaimana seorang Alpha Girl menyikapi hal ini? Ada satu argumen yang bisa dipertimbangkan, yaitu hubungan antara kebahagiaan dan prestasi. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi, harusnya hasilnya lebih baik. Jika kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi, maka jadinya kita tidak memberikan upaya maksimal. Dan jika kita tidak memberi upaya maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Rasanya cukup masuk akal bukan? Demikian halnya dengan mengambil bidang studi yang tidak kita sukai. Kalau kita terpaksa belajar sebuah bidang studi, apakah hasilnya akan maksimal? Dan pada akhirnya, hasil yang tidak maksimal juga tidak akan membanggakan keluarga bukan? Ini bisa menjadi hal yang dapat dipikirkan orang tua yang masih ingin anak mengikuti bidang studi yang dianggap lebih bergengsi bagi orang tua. Jika kamu tidak bahagia mengerjakannya, hasilnya bisa jadi tidak maksimal, bahkan mengecewakan, dan akhirnya orang tua juga turut kecewa. Semua orang akhirnya merugi. Menyangkut ambisi dan harapan orang tua yang berbeda dengan impian kita memang bukan situasi yang mudah dipecahkan. Namun, seorang Alpha Girl akan mencoba mengerti dahulu motivasi dari orang tua dan memikirkan strategi untuk bisa meyakinkan orang tuanya bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan pilihannya. Di sisi lain, seorang Alpha Girl juga akan mendengarkan sungguh-sungguh perspektif orang tua yang berbeda dan terbuka untuk berubah pikiran jika memang argumen orang tua lebih baik. Ekstrakurikuler dan pengalaman berorganisasi. Saya banyak menerima pertanyaan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman berorganisasi. Seberapa pentingkah pengalaman ekstrakurikuler dan berorganisasi di dalam mencari pekerjaan nanti? Ada juga yang menanyakan, apakah nilai akademis yang tidak terlalu bagus bisa dikompensasi dengan kegiatan organisasi yang aktif? Atau sebaliknya, apakah nilai akademis yang bagus bisa menjadi tidak menarik tanpa kegiatan organisasi? Saya akan membahas topik ini dengan mengacu ke pengalaman saya sebagai profesional selama bertahun-tahun. Harap diingat bahwa pengalaman saya ini tidak bisa dianggap mewakili cara berpikir seluruh perusahaan di Indonesia. Seorang pelajar memiliki tanggung jawab utama, yaitu belajar dan menyelesaikan program pendidikan sebaik-baiknya. Artinya, prestasi akademis tetap merupakan prioritas. Silakan melakukan kegiatan tambahan di luar kelas, tetapi jangan sampai mengorbankan kegiatan akademis. Ini adalah perspektif dan saran saya. Dan ini didasarkan dari pengalaman saya merekrut karyawan. Saat merekrut karyawan fresh graduate atau baru lulus tanpa pengalaman kerja, yang saya dan rekan-rekan kerja pertama lihat selalu reputasi kampus dan kemudian IPK atau indeks prestasi kumulatif. Jika nilai pelamar tidak terlalu baik, umumnya kami tidak mempertimbangkannya lagi, bahkan tidak memeriksa kegiatan organisasi lagi. Mengapa? Karena seringkali kami harus memeriksa banyak lamaran. Reputasi kampus dan nilai menjadi saringan pertama dalam memperkecil jumlah kandidat untuk diproses. Jika bagian tersebut tidak lolos, bahkan informasi lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi jarang diperiksa lagi. Sebaliknya, ketika kandidat karyawan sudah disisihkan sebagian berdasarkan nilai yang baik, barulah kegiatan organisasi dilihat sebagai nilai tambah. Mengapa nilai akademis masih menjadi pertimbangan utama? Karena nilai akademis dianggap sebagai indikator akan keseriusan seseorang saat belajar dan juga tingkat kecerdasannya. Memang ini adalah indikator yang jauh dari sempurna, tetapi sebagai alat screening awal cukup praktis. Karena itulah banyak perusahaan yang kemudian menerapkan tes tambahan untuk mereka yang sudah lolos seleksi awal berdasarkan prestasi akademis. Tentu saja, pertimbangan nilai ini tidak berlaku jika kamu sudah berencana untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur.
Prinsip saya adalah tidak pernah ada ruginya untuk mempunyai prestasi akademik yang baik, bahkan walaupun kamu ingin membuka bisnis sendiri sekalipun. Karena kita tidak pernah tahu masa depan. Tuh kan, konsep masa depan yang tidak pasti keluar lagi, maka seandainya ternyata kamu mendapati menjadi pebisnis tidak cocok untuk kamu masih punya opsi untuk melamar kerja. Kembali ke pembahasan awal mengenai kegiatan berorganisasi saat bersekolah. Seorang alpha girl akan terlebih dahulu memprioritaskan pencapaian akademik sebelum menambahkan dengan hal-hal yang lain. Kegiatan berorganisasi dan aktivitas-aktivitas lain di luar kelas juga penting dan tentu saja boleh dikejar, tetapi seorang alpha girl selalu kembali ke pertanyaan prinsipil, yang manakah yang menjadi tanggung jawab utama saya? Kalau kita mengetahui apa tanggung jawab utama kita bisa lebih bijak dalam mengalokasikan waktu dan tenaga. Yang lebih penting dari sekedar pengalaman berorganisasi. Selain kegiatan berorganisasi, ada yang lebih penting yang justru harus dikuasai oleh seorang alpha girl, yaitu yang lazim disebut sebagai soft skills. Di dalam bahasa sehari-hari perusahaan, dibedakan antara technical skills atau pengetahuan teknis dan soft skills. Technical skills misalnya seorang dengan posisi akuntan harus mengerti prinsip akuntansi yang berlaku. Soft skills adalah segala keahlian yang tidak terkait dengan disiplin teknis tertentu, tetapi sangat penting dalam menunjang efektivitas kerja. Beberapa contoh soft skill seperti keberanian untuk bertanya, kemampuan mengartikulasikan pendapat dengan jelas dan terstruktur, keahlian melakukan presentasi di depan banyak orang, public speaking, manajemen konflik, bagaimana bersikap ketika terjadi konflik dengan rekan sejawat, manajemen stres, dan lain-lain. Bagi saya, mempelajari soft skill selama sekolah dan kuliah jauh lebih berharga dan penting daripada mencantumkan daftar kegiatan organisasi di dalam CV kita. Sebagai recruiter justru hal ini yang kami cari dan ingin lihat di dalam kualitas pelamar. Apakah si pelamar tampak percaya diri saat diinterview? Apakah saat dia ditanya dia bisa memberi jawaban yang jelas dan terstruktur? Apakah dia terlihat sopan dalam menyapa resepsionis atau sekretaris? Bagaimana dia menangani pressure dari pertanyaan yang sulit? Ini semua adalah soft skills yang harus didapatkan oleh alpha girl di luar pelajaran yang diberikan di kurikulum. Soft skills ini bisa dipelajari alpha girl, baik di kegiatan belajar resmi maupun kegiatan organisasi. Alpha girl akan mencari kesempatan untuk melatih soft skills ini. Contohnya, dalam tugas kelompok. Seorang alpha girl tidak akan melewatkan kesempatan menjadi ketua kelompok ketika kebanyakan orang-orang justru takut mengajukan diri. Karena menjadi ketua kelompok justru memberi kesempatan untuk melatih kepemimpinan, manajemen proyek, bagaimana memotivasi anggota kelompok, dan lain-lain. Semua ini akan menjadi bekal yang amat sangat berharga di jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan sampai di tempat kerja. Contoh lain kesempatan melatih soft skill adalah saat kita bisa berbicara di depan orang banyak. Entah itu mepresentasikan tugas kelompok atau mengikuti lomba debat. Kalau perempuan biasa, pasti akan mundur. Namun, alpha girl justru melihat hal ini sebagai kesempatan emas. Karena ini adalah kesempatan untuk berlatih berbicara kepada orang banyak. Takut? Malu? Sangat wajar. Namun, justru di sekolahlah kesempatan kita berbuat kesalahan, bahkan malu. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Pikir deh, salah ngomong di sekolah atau kampus tidak ada apa-apanya dibandingkan salah ngomong di pekerjaan. Alpha girl berani melakukan kesalahan, berani malu untuk melatih public speaking skill-nya, supaya akhirnya saat dia harus melakukan presentasi di momen yang benar-benar penting, dia sudah terbiasa. Lomba debat juga merupakan kesempatan berharga sekali untuk melatih soft skill berargumentasi dengan baik dan mengendalikan emosi. It's not about winning or losing. Di bangku sekolah yang penting adalah mempertajam skill sebaik-baiknya. Lomba debat bagus bagi alpha girl karena melatih untuk menganalisis permasalahan, menyusun argumen, mengantisipasi argumen lawan, dan kemudian belajar untuk berargumen dengan cara yang cerdas dan beradab. Jadi gunakan waktu belajar dan kuliah tidak hanya sekadar mengejar nilai akademis, tapi justru membangun soft skill. Karena itulah yang kelak akan membedakan kamu dari saingan yang lain dalam mencari kerja dan membangun karir. Ingat, bahwa soft skill bisa dilatih tidak hanya melalui kegiatan organisasi, tetapi juga bisa dari kegiatan sekolah atau kuliah sehari-hari. Sebaliknya, kita bisa aktif ikut berbagai macam organisasi dari pagi sampai pagi lagi, dan kita tetap tidak mengasah soft skills kita.
Kalau kita ikut organisasi hanya sebagai formalitas dan hanya menjadi anggota pasif, tidak berkontribusi atau aktif berpartisipasi, maka kegiatan organisasi itu tetap tidak mengajarkan apa-apa. Alpha Sister says. Banyak yang bisa dipelajari dari kegiatan organisasi di sekolah. Disiplin, manajemen waktu, kerja sama tim. Hal-hal ini terpakai banget di pekerjaan. Misalnya, menghadapi orang lain, belajar tidak egois, mengambil keputusan bersama. Di pekerjaan juga ada atasan dan bawahan. Kita jadi belajar di organisasi, bagaimana berhadapan dengan mereka. Karin, pramugari maskapai penerbangan nasional. Bangga atau minder untuk alasan yang tepat. Di hari yang berbeda, saya mendapat pertanyaan ini. Kalau teman-teman pakai iPhone 5S atau iPhone 6, dan aku cuma pakai iPhone 4S tapi dari uang sendiri, bukan orang tua, kita nggak perlu minder kan Om? Minder karena model HP yang ketinggalan? Seharusnya kita minder karena nilai yang jelek, tidak lulus ujian, IPK yang megap-megap, tidak pernah ada prestasi apapun baik di kelas maupun di luar sekolah. Itulah minder yang tepat. Alpha Girl tidak peduli apakah handphonenya ketinggalan zaman, murah, atau bentuknya sedikit lebih seksi dari Batako. Seorang Alpha Girl akan minder ketika prestasinya tertinggal dari orang lain, dan bukan karena handphone, sepatu, atau tas yang ketinggalan zaman. Kalau mau diambil sisi positifnya, adanya remaja-remaja yang hanya sibuk berlomba bagus-bagusan handphone atau sepatu terbaru, justru menjadi opportunity atau kesempatan bagi seorang Alpha Girl. Ketika teman-temannya hanya terlena dengan hal-hal yang tidak penting, sang Alpha Girl justru semakin mengupgrade kecerdasan, keahlian, dan prestasi. Ketika akhirnya meninggalkan bangku sekolah dan memasuki dunia nyata, sang Alpha Girl akan dengan mudah mengalahkan cewek-cewek yang dulu hanya sibuk mengupgrade handphone. Alpha Girl, let's get serious with your study. Oke, Alpha Learning. Alpha Girl bersekolah tinggi karena masa depan itu serba tidak pasti. Alpha Girl tidak berharap bahwa hidup akan selalu lancar dan bahwa dia bisa selalu menggantungkan diri pada orang lain. Siap mandiri, bahkan siap membantu orang lain, adalah tujuan Alpha Girl belajar sungguh-sungguh. Alpha Girl mengejar nilai yang baik, tetapi juga mementingkan proses yang bisa dibanggakan. Alpha Girl tidak menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Alpha Girl berusaha mengetahui apa passion dan kekuatannya, dan juga bidang studi yang paling sesuai. Alpha Girl tidak malas melakukan riset. Tanggung jawab seorang Alpha Girl yang masih pelajar adalah belajar dan menuntaskan program studinya dengan baik. Yang lainnya harus menjadi prioritas yang lebih rendah. Yang lebih penting dari memiliki pengalaman organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler adalah mengasah soft skills, seperti belajar, bekerja sama, belajar memimpin, belajar mempresentasikan ide di depan orang banyak. Soft skills bisa dipelajari baik di kegiatan akademis sehari-hari maupun ekstrakurikuler dan organisasi. Alpha Girl bangga dan minder untuk hal-hal yang layak. Barang-barang seperti handphone dan pakaian bukanlah alasan bangga atau minder yang tepat. Banggalah karena prestasi. Terima kasih. Nantikan audiobook lainnya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.